Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang anak, yaitu yang pertama M. Iskandar Zulkarnain, yang kedua Eka Sofia, dan yang ketiga Cornelia Oktaviani. Kami akan coba menjelaskan materi tentang acara pemeriksaan pidana pada persidangan di pengadilan. Poin A. Acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga bab 16. Acara pemeriksaan biasa merupakan pemeriksaan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain ketentuan acara singkat dan cepat, sebagaimana diatur dalam pasal 152-202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk dapat dilakukannya pemeriksaan biasa ini, maka penuntut umum harus mengajukan surat pelimpahan perkara acara biasa ke pengadilan negeri yang mempunyai kompetensi untuk memeriksanya. Pemanggilan saksi dan terdakwa untuk menghadap di persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi dan terdakwa telah diatur dalam pasal 143-146 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jalannya persidangan juga diatur dalam pasal 153 sampai pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam acara pemeriksaan biasa, pembuktian dan penerapan hukumnya biasa, sifatnya tidak sederhana. Diperiksa oleh 3 hakim, jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Dalam praktik pengadilan negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas perkara dari pihak jaksa yang umumnya dikirim langsung ke panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar register perkara-perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan dan baru oleh ketua berkas-berkas perkara itu dibagikan kepada hakim ketua majelis yang bersangkutan. Proses pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum. Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Anak di bawah umur 17 tahun dapat dilarang menghadiri sidang. Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa dan dapat dipanggil secara paksa. Pemeriksaan juga dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa. Pembacaan surat dakwaan. Putusannya, dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Putusan dibuat tersendiri menurut ketentuan dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa. Poin B. Acara pemeriksaan cepat. Dasar hukum acara pemeriksaan cepat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ke-6 bab 16. Acara pemeriksaan cepat menurut pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi 2, yaitu acara pemeriksaan tidak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Dalam tindak pidana ringan, pemeriksaan perkara dengan penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.
Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding. Pasal 205 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berita acara pemeriksaan atau BAP sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Pasal 209 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku, serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Yang kedua, yaitu acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diberlakukan berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu, catatan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Terdakwa bisa menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Boleh diwakilkan. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Poin ke-C yaitu acara pemeriksaan singkat. Dasar hukum acara pemeriksaan singkat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bagian kelima bab ke-16. Berdasarkan pasal 203 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian secara penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Yang pertama yaitu penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan penggantian surat dakwaan, yakni terdapat dalam Pasal 203 ayat 3 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua yaitu putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang, yakni terdapat dalam Pasal 203 ayat 3 huruf E dan D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga yaitu hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut yang terdapat dalam Pasal 203 ayat 3 huruf E Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian adalah proses pemeriksaan acara singkat. Yang pertama yaitu terdiri dari 3 orang hakim. Yang kedua, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Yang ketiga, penuntut umum hanya memberikan catatan-catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Yang keempat, catatan tersebut merupakan pengganti surat dakwaan sebagaimana acara pemeriksaan biasa. Yang kelima, terhadap ini pula maka penuntut umum harus juga mengajukan surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat. Poin D. Koneksitas pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan koneksitas diatur di dalam bab 11 tentang koneksitas, tepatnya pada pasal 89 sampai 94. Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa
dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik perkara koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdiri dari unsur 1. Penyidik Polri, 2. Polisi militer, dan yang ketiga auditor militer atau auditor militer tinggi. Cara pemeriksaan penyidikan dilakukan sesuai dengan tersangka yang pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri, sedangkan pelaku anggota militer diperiksa oleh unsur penyidik polisi militer dan auditor militer, sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum acara pidana di bidang penyidikan. Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri. Dalam hal pemeriksaan koneksitas yang diadili di lingkungan mahkamah militer harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menteri Kehakiman. Perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Susunan majelis hakim terdiri 1. 3 orang hakim, 2. Hakim ketua majelis diambil dari lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri. Yang ketiga, 2 orang hakim diambil secara berimbang, yaitu 1 orang dari lingkungan peradilan umum dan 1 orang dari lingkungan peradilan militer. Sedangkan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. Susunan majelis hakim terdiri dari 1. 3 orang hakim, 2. Hakim ketua majelis diambil dari lingkungan peradilan militer. Ketiga, hakim anggota diambil secara berimbang, yaitu 1 orang dari lingkungan peradilan militer dan 1 orang dari lingkungan peradilan umum. Yang ketiga, hakim anggota dari lingkungan peradilan umum diberi pangkat militer tituler. Itulah tadi penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.